Gue ngeliat sebuah konten di Instagram Reels. Kontennya gini: kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang membuat kamu happy. Kelilingi dengan orang-orang yang mendukungmu demi kebahagiaanmu. Gitu kurang lebihnya. Persisnya gue nggak tahu, tapi kurang lebih kayak gitu. Mungkin lu pernah ngeliat juga. Gue ngeliat itu agak khawatir kalau ada yang mengartikannya berbeda. Karena bisa aja perilaku itu justru yang menghambat lu untuk maju. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Jadi gue ngerti itu datang dari mana. Kebahagiaan itu krusial, kebahagiaan itu kunci. Kesehatan mental itu sering sekali tidak dipikirkan, padahal sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau kita melakukan banyak hal untuk membuat fisik kita sehat, kita mesti ingat bahwa yang mengendalikan ini badannya kendaraan, yang mengendalikan itu ya dalemannya gitu, hatinya, otaknya, dan ini dua-duanya mesti sehat juga. Jadi gue ngerti itu datang dari mana. Cuman yang jadi kendala adalah kalau misalnya orang yang omongannya tidak membuat lu bahagia, omongannya membuat lu sedih, omongannya membuat lu kecewa, lalu lu anggap toksik dan lu jauhin. Padahal kadang itu dibutuhkan sama kita, dan kitanya harus kuat untuk nerimanya. Lu pernah gak sih ngeliat orang dikritik nangis? Pernah gak? Ada tuh kayak gitu. Gue kan memimpin, bukan hanya perusahaan, yang memimpin tim dalam konteks kerjaan. Itu dari 2003 mungkin. Ya, 2003 atau 2004 gue lupa. Saat itu radio. Jadi pengalaman gue memimpin workforce ya, itu cukup lama lah. Dari 2002. Nah, ya mungkin 21 tahun lah gue memimpin. 21 atau gitu, sekitar segituan lah. Pengalaman gue memimpin. Gak bisa ngitung. Dan dalam pengalaman gue menjadi atasan, gue ada berapa kali tuh ketemu orang yang kalau dikritik itu marah atau nangis. Sementara gue tuh punya prinsip, banyak karir yang gak berkembang gara-gara teman yang bilang bagus-bagus kok. Banyak karir yang gak berkembang gara-gara ada banyak teman-teman yang bilang bagus-bagus kok. Artinya ada banyak orang yang karirnya gak berkembang karena ketika ditanya gimana, bagus gak kerjaan gue, temannya bilang bagus-bagus kok. Tapi temannya gak jujur. Temannya ngomong kayak gitu karena gak ingin menyakiti perasaan temennya yang satu lagi itu, yang punya karya. Gak pengen bikin sedih. Istilahnya kayak white lie. Cuman yang jadi kendala adalah kalau gak dikasih masukan, kadang orang gak tumbuh. Karena kan syarat pertama adanya perubahan adalah menyadari adanya kesalahan. Lu sadar itu salah, baru lu ubah. Kalau gak ada yang berani ngomong, bro mulut lu bau, bro badan lu bau, susah untuk berubah. Ya kan? Sementara kita dibilangin mulut lu bau sama badan lu bau kan gak enak, ada rasa malu gitu kan. Tapi lu mending mana? Dikasih tahu terus ada rasa malu, terus kemudian bisa lu ubah, atau gak dikasih tahu, lu gak malu, tanpa lu tahu, yang lain gak pengen deket-deket sama lu. Yang mana? Ini bukan jawaban yang idealnya sih gampang. Jawab idealnya gampang. Ya tentu pengen dikasih tahu. Tapi kan kenyataannya gak seperti itu, gak segampang itu. Jadi gue tuh tipikal orangnya selalu bilang, salah lu di mana, kurang lu di mana. Nah ini akan dengan mudah tidak diterima baik sama orang. Karena bisa aja ketika, nih ya gue mau ngasih tahu, yang bikin lu jadi seperti ini karirnya adalah A, B, C, D, E. Orang denger itu bisa akan ngerasa sedih.
dan menganggap gue antara temen, atasan, atau senior yang toksik. Sehingga dia menghindar dari orang-orang seperti gue. Dia kelilingin dirinya dengan echo chamber. Dia kelilingin dirinya dengan orang-orang yang menghasilkan echo chamber. Echo chamber itu artinya kayak ruangan yang merupakan pantulan aja. Dia cuman denger apa yang dia lempar. Karya gue bagus, karya lu bagus. Karya gue keren, karya lu keren. Karya gue brilian, karya lu brilian. Gitu aja terus. Tapi dia gak bener-bener tahu yang sesungguhnya tentang karya dan karirnya dia, karena dia nutup itu dan akhirnya susah maju. Kalau ada orang dikritik nangis, udah pasti aja itu akan menyulitkan dia untuk berkembang, karena dia menerima itu personal gitu, kayak luka. Sementara di sisi lain, mental ini butuh untuk kapalan. Kalau lu mau sukses, mental itu butuh untuk kapalan. Kayak kalau lu main gitar, kan tangan lu kapalan. Jari lu maksud gue. Jari lu kapalan. Sakit kan? Tapi kan lu harus lewatin itu untuk kemudian bisa jadi gitaris yang oke gitu. Sakit memang, tapi emang harus kapalan. Dan memang untuk sukses pasti sakit. Gue ragu banget ada orang yang sukses gak sakit. Tadi kita ngomongin fisik dan mental yang serupa. Bagaimana kesehatan fisik dan kesehatan mental itu mesti dipikirin. Mari kita ngomongin soal kekuatan fisik dan kekuatan mental, karena sejalan sebenarnya. Untuk jadi atlet yang juara, itu kan bukan cuman fisiknya doang yang mesti kuat, mentalnya juga mesti kuat. Tapi kalau kita berangkat dari fisik, apa ada juara dunia sepak bola atau juara dunia basket atau juara dunia bulu tangkis yang badannya gak berotot? Di basket ada namanya Kevin McHale, orang lama. Gue kalau ngeliat Kevin McHale, ini orang atlet bukan sih? Gak, tapi Kevin McHale pun pasti melewati latihan yang bukan main lah, bukan main, untuk kemudian bisa jadi juara gitu. Ada capeknya. Kalau misalkan tiap kali dia latihan terus capek, terus dia tersiksa, terus bilang, aduh ini tim toksik banget sih, ini orang gak juara-juara. Atlet sepak bola untuk bisa jadi juara pasti badannya berotot. Untuk bisa berotot itu kan pasti ditempa. Sakit, nge-gym itu sakit, latihan itu capek. Ya kan? Lu pernah ngeliat kaki atlet basket gak? Coba lu buka video YouTube atau buka Google basketball players feet, atau NBA basketball players feet, atau LeBron James feet, Shaquille O'Neal's feet. Semua atlet basket, lu lihat itu apa yang terjadi. Itu tuh kayak gitu tuh gara-gara repetisi yang berkali-kali. Kakinya mesti melakukan berbagai macam aktivitas yang atlet mesti lakukan di level tinggi. Kakinya berubah bentuknya jadi nakutin. Nah, mental juga kayak gitu kan. Dibentak pelatih, dipaksa bangun pagi, dipaksa lari, suicide itu lari seperempat, balik lagi ke garis, lari setengah, balik lagi ke garis, lari 3/4, balik lagi ke garis, lari full, balik lagi ke garis. Lari bukan jogging, itu suicide namanya. Ini semua kan kalah, itu kan semua sakit ke hati. Tapi semakin sering lo lewatin, hatinya, mentalnya kapalan. Sebagaimana tangan atau mungkin kaki ataupun bagian tubuh lainnya, kapalan. Nah, kalau mentalnya gak kapalan, mentalnya sakit mulu. Kalau dia menghindari sakit yang kita usahakan sendiri ya, kita coba sendiri, kayak latihan dan segala macam ya. Inilah yang menyebabkan orang ketika dikritik nangis. Nanti dikritik nangis, menghindari dari orang yang ngekritik, menghindari dari orang yang ngasih masukan, menghindarin dari orang yang berusaha untuk ngasih tahu dia supaya dia numbuh. Tiba-tiba 10-15 tahun kemudian dia berpikir, kenapa karir gue gak maju ya? Kenapa teman gue udah kayak gitu, gue gini-gini aja ya? Di lawak juga kayak gitu. Sedikit sekali ada yang berani bilang, emang lu udah lucu? Belum lucu. Maksud gue sesama komika ya, kalau penonton mah kan hak-haknya dia aja untuk ngomong kayak gitu. Karena gue lebih memilih disebelin daripada
gue nggak disebelin, tapi gue tahu gue salah dalam membuat karir dia nggak maju. Mendingan gue kasih tahu. Kebetulan kebanyakan teman-teman gue seperti itu. Dari zaman gue kuliah, gue tuh dikelilingi sama teman-teman tuh yang bisa bilang, apaan sih gambar lu jelek banget dah, gitu. Dari zaman dulu, gue inget banget. Tapi mungkin terbiasa juga ya, terbiasa. Gue baru mau ngomong. Waktu gue SMA, anak Kolese Gonzaga juga terbiasa kayak gitu mulutnya. Tapi waktu gue kuliah, gue tuh bisa punya teman yang, apaan sih produk lu jelek banget dah, gitu. Kayak gue inget banget, gue waktu itu pernah gambar jam. Sebenarnya fokusnya tuh bukan gambar jam ya, fokusnya tentang apa gue lupa lagi gambar apa. Tapi terus gue gambar jam kecil di situ. Terus temen gue Coki bilang, ini jam apa sih? Kenapa lucu ya? Ini jam apa sih, jelek banget, katanya lu desain produk. Terus gue pikir-pikir, emang jelek ya jamnya? Belakangan kemarin gue ke Target, gue ngeliat jam persis kayak gue gambar. Lah ini jam yang kayak gue gambar. Pas gue liat pantesan ada di Target, jelek. Kalau desain gue bagus tuh adanya di Philip Stark itu, di galerinya Philip Stark. Desain yang mirip yang gue bikin adanya di Target. Bahkan sahabat gue yang juga sekarang komisaris Comika, namanya Rama, cara dia ngajak gue nge-gym adalah dengan bilang, badan lu jelek banget sih, gitu. Terus gue inget Psychoji waktu itu pernah bilang sama gue, menurut gue lu bukan rapper. Ini setelah gue ngerilis 4 album by the way, 5 dengan album mixtape gue. Gue ketemu sama Igor lagi ngerjain film, kalau gak salah Doyok Oto Alioncom. Kami duduk bareng lagi nunggu, terus ngobrol-ngobrol, gue bilang gue lagi ngerjain album. Terus dia bilang, gue lupa awalnya gimana, tapi dia bilang menurut gue lu belum rapper. Yang lain juga belum rapper. Tapi yang Igor lagi mencoba untuk lakukan adalah ngasih tahu gue bahwa ada banyak yang mesti lu kembangin. Dia bilang soal penulisan lu bagus, tapi soal delivery, flow, syllability masih banyak mesti diperbaikin. Gue bikin album Pembalasan. Iya betul, Pembalasan yang sekarang lo bisa dengerin ada di Spotify, Joox, Apple Music dan segala macam. Gue kasih dengar dia. Pujian dia terasa seperti kemenangan dari sisi gue. Dia muji album itu sama orang lain muji album gue beda. Album Pembalasan dipuji sama Psychoji, sama Igor. Nah, tapi gue bisa kayak gini karena gue udah ditempa berkali-kali. Padahal orang tua gue gak kayak gitu. Orang tua gue tuh tipikal yang ngomongnya hati-hati. Gue inget bokap gue, kalau gue naik, gue masih balita nih, terus gue naik yang tinggi-tinggi, bokap gue tuh bukan tipikal yang larang. Dan ini bokap gue yang cerita sendiri juga sama gue. Bokap gue tuh bukan yang turun kamu, gak kayak gitu. Tapi dia selalu bilang, Mas Panji turun dong, ayah takut gitu. Oh ayah takut, jangan takut ayah, terus turun gitu. Itu cara bokap gue. Jadi bokap gue juga kalau ngomong sama gue tuh hati-hati gitu. Bukan yang kritik keras gitu kasarnya. Jadi gue gak tahu nih, gue juga kayak gini kayak dari mana ya. Tapi mungkin karena gue sering olahraga dari gue kecil ya. Olahraga tuh susah banget untuk gak jujur satu sama lain, karena demi kebaikan atletnya gitu kan. Mungkin, tapi gue gak tahu. Tapi yang pasti, gue ngerti kenapa lu pengen mengelilingi diri lu dengan orang-orang yang selalu membuat lu happy. Gue ngerti kenapa lu pengen mengelilingi lu dengan orang-orang yang percaya dengan mimpi lu. Tapi hati-hati jangan sampai jadi echo chamber dan membuat lu justru terhambat untuk maju. Karena di balik karir yang gitu-gitu aja, ada teman yang bilang bagus kok. Bagus kok. Kita mesti terima yang kayak gitu pelan-pelan, karena mental kita juga butuh untuk kapalan. Untuk jadi juara bukan cuma fisik doang, tapi mental, otak bahkan. Kayak menjadi kreatif itu proses. Harus ada kayak kapalannya. Gue gak tahu tuh bagian otak mana yang mesti kapalan supaya bisa jadi kreatif, tapi proses. Kreativitas itu sesuatu yang muncul karena kebiasaan gitu. Moga-moga ada manfaatnya. Dan nanti kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.